أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rafli Ali Ramli, mahasiswa Stiti Hidayatun Najah, semester 1 program studi pendidikan bahasa Arab. Insyaallah saat ini sedang membuat video pembelajaran rukun Islam dan rukun iman, mata kuliah pendidikan tauhid, guna untuk memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah pendidikan tauhid tersebut yang diampu oleh Ustadz Danang Dwi Basuki MPD. Baik, adik-adik yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas dua materi, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Yang pertama, rukun Islam. Rukun Islam adalah pokok ajaran yang harus diyakini dan dilaksanakan oleh setiap muslim. Sebagaimana yang kita tahu, rukun Islam itu ada 5. Ada syahadat, salat, zakat, puasa, dan juga haji. Ya. Kita masuk rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Ya. Syahadat merupakan pernyataan kepercayaan dan pengakuan atas keesaan Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Dan syahadat itu harus diucapkan dengan lisan dan dibenarkan di dalam hati. Syahadat itu adik-adik dibagi menjadi 2 ya. Ada syahadat tauhid dan ada syahadat rasul. Syahadat tauhid yaitu asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, yaitu adalah tadi syahadat. Kemudian kita masuk rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Seorang muslim wajib salat 5 waktu dalam 1 hari. Ada salat apa aja? Yang pertama, salat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan yang terakhir salat isya 4 rakaat. Nah, terutama kalian yang laki-laki ya, diusahakan untuk senantiasa salat di masjid 5 waktu dalam sehari. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah zakat. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat itu ada 2, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan ya. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam atas harta yang dimilikinya. Baik. Rukun Islam yang keempat adalah puasa. Puasa diwajibkan pada bulan Ramadan. Puasa artinya menahan diri dari makan dan minum dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian rukun Islam yang terakhir, yang kelima, ialah ibadah haji, menunaikan ibadah haji. Ibadah haji dilakukan di kota Mekah, dan ibadah haji itu wajib bagi orang Islam yang mampu ya. Yang tadi adalah pembahasan tentang rukun Islam. Sekarang kita beralih ke rukun iman ya. Iman sendiri adik-adik adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan ya. Iman ini itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang tentunya ketika kita bermaksiat. Baik adik-adik, ada 6 rukun iman yang harus kita ketahui. Yang pertama ialah iman kepada Allah. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Tentunya yang pertama kita yakin bahwasanya Allah itu ada. Dan tidak boleh kita menyembah kepada Tuhan kecuali hanya kepada Allah saja. Dan hanya Allah Tuhan yang berhak untuk disembah. Dan kita harus yakin bahwasanya Allah lah yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta, memberikan rizki dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah iman kepada para malaikat ya. Adik-adik pasti pernah dengar ya, salah satu malaikat yang disebutkan oleh Allah, malaikat apa? Ya, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Di antara malaikat yang telah kita ketahui, itu ada yang sudah kita ketahui
tugasnya juga dan ada yang tidak kita ketahui. Intinya kita harus beriman dengan adanya malaikat tersebut, ya. Kita tidak boleh berkata malaikat itu tidak ada, tidak boleh. Kita harus percaya bahwa malaikat itu ada dan malaikat itu mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Di antara kitab-kitab Allah yang kita ketahui adalah Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Kemudian gimana sih cara kita beriman dengan kitab-kitab Allah? Tentunya dengan mengamalkan isi kandungan yang ada dalam kitab tersebut. Dan yang ada saat ini yang harus kita beriman dan mengamalkannya ialah kitab Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, beriman kepada para rasul-rasul Allah, yaitu dengan membenarkan berita ataupun khobar-khobar yang disampaikan oleh para rasul tersebut. Tidak boleh kita menentangnya sama sekali. Ya, di antara rasul yang kita tahu ada Nabi Muhammad, Nabi Isa, kemudian ada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, banyak ya. Jadi kita harus beriman dengan adanya para rasul tersebut. Kemudian iman kepada hari akhir. Bagaimana cara kita beriman dengan hari akhir? Tentunya kita mengimani bahwa hari kiamat atau hari akhir itu pasti terjadi. Nanti kita akan dibangkitkan, kemudian akan ada hari perhitungan, dihisab semua amal kita. Maka dengan mengimani adanya hari akhir ini, kita akan lebih berhati-hati lagi dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Kemudian yang terakhir adalah iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Sebagai seorang hamba, maka kita harus mengimani bahwasanya segala sesuatu telah Allah tetapkan dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat Anda sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هموم الحياة جبال ثقال ولكن بذكرك همي يزول فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل لساني وثغري صفي جميل